namanya PW8001. Yoki mengembangkan power analyzer ini untuk kebutuhan pengujian daya dan efisiensi di bidang electric vehicle. Kayak Manufacturing Indonesia 2023 menurut saya acara yang luar biasa. Acara ini menampilkan inovasi terkini di bidang manufaktur, juga menampilkan banyak sekali platform untuk networking dan tentunya menyediakan banyak sekali wawasan dan perkembangan terkini mengenai industri manufacturing. Saya sendiri sangat terkesan dengan acara manufacturing ini, dengan organisasi acara yang baik. Terima kasih buat tim Manufacturing Indonesia, tim Pamer Indonesia sudah menyelenggarakan acara yang baik. Semoga kedepannya sukses terus. Manufacturing Indonesia hebat. Sebagai backbone punya cutting tools. Produk unggulan kami adalah Sumitomo Cutting Tools. Kita juga joint venture dengan Jepang. Kita ada pabrik di sini untuk menyediakan TKDN di Indonesia. Bisa dibilang di pameran ini tempat bertemunya antara customer dengan supplier. Terutama buat kami lihat ramai sekali. Jadi terima kasih Pamerindo selalu menyediakan tempat untuk kami. Manufacturing Indonesia jaya selalu, hebat selalu, sukses. Untuk pameran saat ini kita bawa 2 unit mesin. Kita bikin molding sepatu. Ini prosesnya satu setnya sekitar 8 jam. Jadi teman-teman datang ke sini bisa langsung ngelihat performa mesinnya seperti apa. Event-event seperti ini sangat bagus untuk dunia manufacturing di Indonesia. Manufacturing Indonesia the best! Sangat seru, apalagi banyak banget stand-stand yang kita datangi, dapat pengalaman dan pengetahuan baru juga. Bahagia sih, seneng banget lihat mesin-mesin baru, kayak banyak yang hal-hal baru lah tentang proses kayak manufacturing gitu kan. Sangat memberi ilmu banyak sekali dalam dunia manufaktur karena di sini menjelaskan segala macam alat-alat yang berguna dalam dunia manufaktur untuk orang-orang yang bekerja di manufaktur ataupun mahasiswa yang kuliah di bidang manufaktur. Baru pertama kali ke event sebesar ini, banyak brand-brand yang bagus, terus memudahkan kita juga untuk cari-cari kebutuhan di perusahaan. Pastinya sukses terus buat acaranya, semoga makin baik terus ke depan. Secara ini bagus, ya ini adalah momen buat kita orang manufacturing, ya melihat produk-produk terkait manufacturing, ya harapannya sih ini lebih lebih banyak lagi pesertanya. Selalu exciting ya, soalnya banyak teknologi, terus banyak perusahaan-perusahaan dari luar juga. Saya ada butuh sesuatu di Pamerindo juga ternyata ada banyak perusahaan yang nyediain juga gitu. Manufaktur Indonesia mantap. Mantap. Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat sore kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Welcome to the seminar of Predictive Maintenance Impacts for Energy Savings. Pada kesempatan kali ini, seminar ini didukung oleh PT Kawan Lama Solutions dan PT Yaskawa Electric Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Adrianto JH selaku Product Manager PT Kawan Lama Solution.
Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Edwin Pramono selaku Product General Manager PT Kawan Lama Solution. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Nuperianto selaku Sales Division Manager PT Yaskawa Electric Indonesia. Senang sekali saya Fulvia Siregar yang akan membantu memandu acara hari ini dari awal sampai akhir nanti. Pada sesi seminar ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 orang pembicara yang sangat spesial tentunya. Dan langsung saja kami undang ketiga pembicara hari ini untuk duduk ke atas panggung. Yang pertama please welcome Bapak Adrianto selaku Product Manager PT Kawan Lama Solution. Presentasi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Edwin Pramono selaku Product General Manager PT Kawan Lama Solution. Dan selanjutnya untuk pembicara ketiga kami mengundang Bapak Nuperianto selaku Sales Division Manager PT Yaskawa Electric Indonesia. Yes, selamat sore Pak, sehat, apa kabar? Terima kasih ya Pak sudah join bersama kita hari ini karena kita akan diskusi sama-sama dan juga kita akan menyaksikan pemaparan dari 3 speakers kita yang luar biasa hari ini. Jadi setiap speakers nanti akan menyampaikan pemaparannya sekitar 15 menit lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di sini audiens memiliki pertanyaan boleh langsung diangkat saja tangannya. Nanti langsung tim panitia kita yang akan menjemput dengan mic seperti itu. Oke, jadi biarkan diskusi ini akan berjalan sampai akhir nanti. Oke. Untuk presentasi yang pertama kita serahkan kepada Bapak Adrianto dengan topik Telematics as Tools for Preventive Predictive Maintenance. Kami ucapkan selamat presentasi kepada Bapak Adrianto dan waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, para pengunjung di Manufacturing Expo pada sore hari ini. Perkenalkan saya Adrianto dari PT Kawan Lama Sejahtera sebagai Product Manager. Oke, kesempatan kali ini ya, sesuai dengan topik kita mengenai predictive maintenance, bagaimana impact-nya terhadap energy saving. Dari produk kami sangat related sekali ya, seperti itu. Jadi kita akan langsung saja kita membahas suatu sistem yang saat ini digunakan yang menunjang untuk predictive maintenance, bagaimana dia akan menunjang sebagai energy saving, seberapa besar impact-nya, kemudian efisiensinya terhadap industri dan productivity seperti apa. Oke, langsung saja. Jadi yang saya menggarisbawahi dari judul saya itu ada tulisan telematics. Telematics ini sebenarnya apa? Ya kan? Telematics ini adalah suatu sistem yang kita build berdasarkan teknologi 5.0 ya. Kalau sebelumnya tahun-tahun kemarin kita bicara mengenai Industrial 4.0, saat ini kita menambahkan 1 poin lagi menjadi 5.0, itu kita menambahkan fungsi IoT. Nah di topik saya ini ada tulisannya material handling ya, itu sesuai dengan produk yang saat ini sebagai job responsibility dari saya. Oke. Nah untuk topik saya ini, telematics ini diaplikasikan di produk forklift ya. Forkliftnya adalah forklift elektrik, bukan forklift diesel atau forklift berbahan bakar. Karena kita tahu untuk energy saving, energi yang bersih, itu kita menggunakan electricity ya, bukan energi fosil lagi seperti itu ya. Kemudian electricity-nya pun kita menggunakan yang hemat listrik seperti itu. Jadi forklift-forklift dari kami ini kita menggunakan baterai seperti EV, yaitu kita jenis baterainya adalah lithium ion ya, lithium FeVO4 atau ferrofosfat ya, seperti itu. Nah di
baterai ini kita sematkan teknologi IoT, di mana itu namanya menjadi telematics. Oke, ini forklift-forkliftnya seperti ini. Rekan-rekan juga Bapak Ibu bisa lihat di booth kita mengenai forklift tersebut dan teknologi telematiknya seperti apa ada di sana. Oke. Nah, untuk preventive maintenance itu untuk telematics ini kita lebih berbicara mengenai performa ya, performa penggerak, sistem penggeraknya yaitu motor. Nah, untuk motor ini adalah yang akan kita lihat performanya bagaimana, baik motor penggerak roda maupun motor untuk hidroliknya, seperti itu ya. Oke, nah di predictive maintenance-nya sendiri kita bisa melihat dari sistem telematics behavior dari si supirnya, si drivernya untuk forklift itu seperti apa. Dari situ kita akan bisa memprediksi maintenance apa saja yang perlu kita prepare untuk kelangsungan proses penggunaan forklift ini. Oke, nah ini mengenai motor ya. Motor secara mudahnya kita bisa mendeteksi motor itu performanya bagaimana, itu mulai dari getaran atau vibration, kemudian bila terjadi vibrasi berarti ada mechanical issue yang terjadi di dalamnya. Ujung-ujungnya dia akan menghasilkan suatu panas atau suatu thermal yang dia itu normal atau tidak. Ya seperti itu. Itu yang akan kita deteksi. Nah, telematics itu sendiri itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Kemudian digunakan oleh siapa? Bagaimana saya melakukannya dengannya? Kemudian apa impact-nya terhadap kami? Nah, telematics ini banyak digunakan untuk fleet management. Fleet management itu berarti adalah manajemen yang mengatur untuk manajemen forklift, manajemen rental, kemudian untuk menganalisa performa dari forklift itu sendiri dan performa dari baterainya. Kemudian juga untuk after sales service ya, itu bisa lebih proaktif. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ini baterai ya, ini baterai lithium. Baterai lithium mungkin teman-teman di akademis sudah pada tahu baterai lithium itu menggunakan BMS atau CPU-nya ya, atau baterai management system. Nah, di sebelahnya itu kita tambahkan fungsi yang namanya telematics. Dia adalah IoT. Di dalamnya ada SIM card. Ada SIM card karena menggunakan data internet. Seperti itu. Kemudian SIM card itu dia akan mengcapture semua kondisi baterai, semua kondisi forklift. Kemudian ditransmisikan ke cloud. Transmisikan ke cloud. Kemudian akan ditangkap oleh server kita, ditampilkan dalam bentuk monitor. Seperti itu ya. Nah, jadi secara dari sisi maintenance, kita bisa tahu nih. Kita bisa tahu dari grafik ini ya. Misalnya grafik ini kita bisa melihat apakah sedang dalam performa yang baik atau tidak. Ini real time. Real time. Kalau kita lihat misalnya ada lag infrastruktur internet, mungkin lag hanya maksimum hanya di 3 menit seperti itu ya. Kemudian performa dari motor penggeraknya bagaimana? Mulai dari motor hidrolik, motor penggerak roda, sampai dengan motor penggerak setirnya seperti itu. Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Ini contohnya adalah grafik untuk motor penggerak roda ya. Kita bisa lihat TR itu berarti traction. Nah ini yang grafik sebelah kiri, itu kita bisa melihat nih, temperatur motornya bagaimana. Normal temperatur motor adalah di bawah 60 derajat Celcius ya. Nah kalau misalnya dia bekerja, kemudian temperatur motor tractionnya sampai mendekati 70 atau bahkan sampai di 80, kita bisa mengasumsikan motor tersebut sedang melakukan kerja keras. Tetapi kalau konstan temperaturnya di misalnya tinggi terus, berarti something wrong dengan motornya. Itu menjadi satu catatan untuk maintenance ya. Begitu juga voltasenya. Kalau voltasenya melonjak tinggi tapi kemudian turun lagi seiring dengan temperaturnya, berarti dia normal, dia hanya sedang bekerja keras. Tapi kalau voltasenya rendah tapi temperaturnya tinggi, itu kita bisa mengasumsikan motornya sedang dalam kondisi yang tidak sehat, seperti itu. Begitu juga untuk motor pompa sama. Kalau pumpnya itu dia bekerja terlalu keras, pompa hidroliknya, temperatur motornya akan tinggi, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat
performa dari baterai litium yang digunakan ya. Jadi ini fungsinya persis plug sama EV, mobil elektrik ya. Performanya seperti apa itu juga dikontrol di dashboard. Tapi kalau yang ini kita kontrol dari jarak jauh, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kapasitas baterainya tinggal berapa, apakah perlu dicas apa enggak, kemudian temperatur baterainya normal atau tidak. Nah di sini kita bisa melihat dashboardnya, contohnya ya, seperti ini. Mungkin agak terlalu kecil untuk dilihat, tapi di sini kita bisa melihat selain voltase, kita bisa melihat ampere yang digunakan untuk charging, kemudian untuk chargingnya sendiri ada masalah atau tidak, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat fault yang terjadi. Jadi seperti kendaraan misalnya terjadi error, kita dari jarak jauh menggunakan IoT ini kita bisa melihatnya. Error kodenya apa, penjelasan errornya apa, kemudian saran perbaikannya seperti apa, itu semua ada di dashboard ini. Seperti itu ya. Kemudian karena kita bisa melihat behavior truknya, jadi kita bisa tahu forklift A apakah dia bekerja terus-menerus seharian atau dia ada idle atau dia ada misalnya bekerjanya itu tidak seoptimal yang diharapkan. Bahkan kita juga bisa melihat performa per satu forklift untuk per satu hari. Jadi contohnya ini ada kolom bar ya, kolom bar warna-warni yang warna kuning, warna orange, warna biru itu menunjukkan kuning itu berarti dia sedang digunakan. Kalau yang merah berarti dia sedang tidak digunakan, dimatikan. Kalau yang hijau itu dia sedang dicas. Nah ini kita bisa melihat ya, ini kita menggunakan baterainya jenis lithium, di mana lithium itu fast charging. Jadi dia penggunaan kilowatt hours-nya itu sangat rendah sekali. Ya, dibandingkan baterai jenis baterai basah atau bahkan energi fosil, baterai lithium adalah yang pengguna energi paling rendahnya. Oke, nah ini contohnya telematics digunakan untuk fleet management. Jadi di fungsi telematics ini karena kita menggunakan SIM card, dia ada fungsi sebagai pemancar GPS. Jadi kita tahu posisi forklift itu sedang ada di mana. Seperti itu. Jadi misalnya kita sebagai perusahaan rental forklift misalnya, kita merentalkan di area Jakarta Utara. Tapi kemudian oleh si pengguna direntalkan ulang lagi ke daerah Kerawang. Nah kita bisa mengetahui hal tersebut. Nah dengan fungsi telematics ini kita bisa melakukan apakah itu parameternya kita setting kalau keluar dari area menjadi lebih pelan. Atau bahkan yang paling ekstrim adalah kita bisa mematikan dari jarak jauh. Seperti itu ya. Nah kemudian kita juga bisa memantau dalam satu hari forklift ini dipakai berapa jam. Dia digunakan misalnya secara kumulatif dia bisa dipakai sampai 24 jam. Seperti itu sangat memungkinkan sekali dan tidak merusak performa dari baterai dan forkliftnya. Seperti ini ya. Jadi kita melihat rata-rata penggunaan, kita bisa mengatur area mana yang perlu diberikan forklift kapasitas lebih besar, area mana yang cukup menggunakan forklift kapasitas lebih kecil. Seperti itu. Nah ini kita bisa lihat sama ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan RFID untuk si supirnya. Jadi kita tidak ingin forklift kita itu dipakai oleh sembarangan orang. Apalagi kalau misalnya forkliftnya itu digunakan di area loading unloading, biasanya kadang supir kontainer, driver kontainer itu ikut-ikutan menggunakan forklift. Nah dengan adanya fitur ini ya, jadi si supir itu harus nge-tap name tag-nya dia, nah baru bisa menggunakan. Maka si forklift itu dia akan menampilkan identitas forklift ini sedang digunakan oleh siapa, seperti itu. Nah dari sini kita bisa mengetahui performa dari orang tersebut ya, driver tersebut, apakah dia bekerja keras ataukah dia misalnya santai-santai saja, seperti itu ya. Oke, nah ini jadi forkliftnya itu ada namanya, operator A, operator B, atau bisa dikasih nama misalnya namanya Bambang atau namanya Wati, seperti itu. Kita tahu performa kerja mereka masing-masing. Ini fungsi IoT-nya untuk terhadap driver ya, seperti itu. Nah kita sebenarnya ada live demo juga, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu rekan-rekan pengen tahu secara real time telematics itu digunakan seperti apa, nanti bisa datang ke booth-nya
kawan lama di sebelah sini persis, sebelah dari hall ini bisa mencoba live demo. Kita ada live demo langsung dengan forklift kita yang dari gudang kita sendiri. Seperti itu. Berikut itu tadi pemaparan kami mengenai IoT untuk forklift ya. Seperti itu. Selanjutnya saya silakan ke moderator, mungkin ada tanggapan atau diskusi singkat, silakan. Oke, terima kasih Pak Adrianto untuk pemaparannya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Adrianto untuk pemaparannya. Oke, nanti kita akan diskusi setelah ini ya Pak di Q&A session. Oke, berikutnya kami akan memberikan waktu kepada Bapak Edwin Pramono yang akan menyampaikan pemaparannya dengan topik 3D Scanning Application in Maintenance, Wear Control and How to Repair it. Kepada Bapak Edwin, kami persilakan. Oke, selamat sore. Saya izin berdiri aja ya. Silakan Pak. Gak betah kalau duduk lama-lama. Di sini saya akan membawakan materi mengenai 3D scanning application. Ya. Nah, solusi yang kita tawarkan hari ini berasal dari hands-on metrologi. Ya. Hands-on metrologi itu siapa? Hands-on metrologi ini adalah sebuah platform bagi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia 3D scanning. Ya, di baliknya dari hands-on metrologi ini ada dua makers, yaitu Car Zeiss. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Zeiss itu banyak main di lensa kamera segala macam, microchip ya. Sama ada COM itu profesional di 3D scanning. Di sini mereka membuat satu platform untuk memudahkan teman-teman Bapak Ibu sekalian dalam hal 3D scanning. Kalau Bapak Ibu lihat di hands-on metrologi, di situ ada banyak sekali tips and trick, video dan banyak sekali solusi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam dunia 3D scanning. Oke, nah kalau ngomong 3D scanning biasa ada beberapa aplikasi yang sudah sering sekali kita gunakan, sering sekali kita lihat, kita dengar. Pertama mengenai reverse engineering, ya sudah tidak asing. Mungkin kita punya suatu part, kita mau jiplak gitu ya, kita mau membuat part yang sama, kita lakukan yang namanya reverse engineering. Kita lakukan 3D scanning, kita olah, kemudian kita mempunyai gambar digitalnya untuk bisa diproduksi lagi. Di sini saya sudah sering bicara mengenai ini, jadi nggak akan saya sampaikan di sini. Kedua adalah untuk inspection atau measurement. Ini juga salah satu teknologi yang paling sering diaplikasikan dalam 3D scanning, yaitu untuk melakukan pengukuran atau inspeksi. Jadi tadi kebalikannya ya, kita sudah mempunyai desain, kemudian kita memproduksi suatu benda, baik mau menggunakan machining atau menggunakan injection mold dan yang lain-lain, lalu kita ukur apakah hasil produksi kita sesuai dengan desain. Nah, ada satu lagi yang memang belum banyak sekali dipakai, yaitu 3D scanning itu ternyata juga bisa digunakan untuk MRO atau maintenance, repair, dan overhaul. Ya, sesuai tema hari ini ya untuk yang maintenance. Ini yang mungkin Bapak Ibu belum kebayang, kok bisa sih 3D scanning bisa diaplikasikan untuk MRO. Oke. Nah ini kebanyakan kalau di industri ya, mungkin banyak sekali part-part mekanik seperti valve, turbine, kemudian gear, mereka mengalami semakin lama akan mengalami penurunan performance yang disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah korosi, erosi, kemudian cavitation atau kropos atau wear, aus ya. Kalau benda bergesek, otomatis semakin lama dia akan aus ya. Dan apabila kita tidak melakukan maintenance ya, dan benda-benda seperti ini, part-part seperti ini sudah terlanjur rusak, akan mengakibatkan malfunction dari suatu sistem atau mesin tersebut. Kemudian juga kita harus downtime, delays, dan banyak sekali yang merugikan kita. Karena kita, begitu mesin rusak, kita harus stop production. Kita harus melakukan repair. Padahal waktunya adalah waktu untuk kita melakukan production dan lagi tinggi nih productionnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mengetahui kapan kita harus melakukan maintenance dengan melakukan wear control untuk kita bisa melakukan predictive maintenance. Ya, sebelum part-part tadi udah terlanjur rusak, saat kita lagi senggang, produksi tidak lagi tinggi, kita bisa lakukan pengecekan apakah part-part tersebut sudah masih layak pakai atau sebentar lagi memang harus kita ganti atau kita perbaiki. Bagaimana caranya? Saya ada satu video yang mungkin bisa menggambarkan, bisa play ya enggak ya? Oke.
Oh, tidak ada suaranya, berarti saya yang bicara aja. Ya, jadi di sini ada Mr. Roel ya, di sini adalah application engineer dari Hands-on Metrology. Ya. Jadi banyak sekali part-part seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti contohnya di sini adalah ball bearing ya, yang dia mengalami tekanan, mengalami korosi segala macam yang sangat membahayakan kalau part tersebut rusak. Ya, contohnya di sini juga turbine. Jadi aplikasi predictive maintenance ini bisa dilakukan di mana saja. Ya. Karena apabila part-part tadi sudah aus, sudah rusak, itu akan membahayakan. Bisa membahayakan juga apabila part tersebut cukup kritikal. Nah, ini contohnya bagaimana kita bisa melakukan pengukuran atau pengecekan mengenai part ya. Jadi di sini ada dua part sebetulnya, ada shaft dan ada housingnya. Ya. Kita mau tahu apakah dari shaft maupun housingnya tersebut masih bagus atau sudah aus karena gesekan yang terjadi. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada 3D scanner yang kita gunakan. Pertama, kita melakukan pengambilan poin-poin dari part yang kita sudah assembly. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada titik-titik, itu adalah untuk nanti kita menggabungkan. Lalu kita melakukan scanning part-part secara individual, baik shaftnya sendiri, kemudian housingnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa kita melakukan digital assembly dengan bantuan poin-poin yang sebelumnya kita sudah ambil datanya. Kemudian kita bisa lihat di sini bagian mana yang dia sudah mulai aus dan bagian mana yang dia masih bagus. Kelihatan dari warnanya tadi ya, ada warna biru, warna merah itu melambangkan gap dari antara housing dengan shaftnya. Ya, kalau semakin aus berarti dia akan semakin lebar gapnya, otomatis dia akan kocak. Nah, itu akan membahayakan apabila kita pakai dengan waktu yang terus-menerus. Nah, jadi salah satu cara untuk melakukan predictive maintenance adalah tadi melakukan pengecekan. Ya, kita bisa melakukan digital assembly di sini. Ya, pertama untuk part-partnya tadi misalkan housing dengan shaft kita assembling dulu, kemudian kita ada beberapa markers yang kita tempel, kemudian kita capture. Fungsinya adalah untuk melakukan nanti digital assembling. Setelah itu kita disassemble, kita scan partnya secara individual, ya misalkan shaftnya sendiri, housingnya sendiri. Setelah itu baru kita melakukan digital assembling, ya karena kalau tadi shaft sama housing itu kita nggak tahu dalamnya seperti apa, ya karena ketutup, ya sedangkan kalau kita scan sendiri-sendiri lalu kita lakukan digital assembling, kita bisa analisa gapnya berapa sih antara shaft dengan si housingnya tadi, apakah sudah mulai aus atau dia masih masuk dalam toleransi yang kita bisa gunakan. Ya, contohnya juga di sini kalau di mold and dice, ya kita bisa juga lakukan digital assembling. Jadi untuk mold bagian atas atau core dengan cavity-nya kita lakukan assembling dulu, kita ambil poin-poinnya, kemudian kita scanning secara terpisah dan kita bisa lakukan assembling di software kita secara digital. Nah, kita bisa lihat apakah hasil digital assembling ini ya itu gap antara core dengan cavity-nya yang nantinya akan menjadi produk yang kita akan injection mold. Kita bisa lihat apakah thickness-nya masih sesuai ataukah moldnya sudah aus sehingga kita perlu repair atau kita bisa melakukan injection mold dengan mold yang ada. Nah, di Hands-on Metrology sendiri kita ada 4 tipe produk ya yang bisa membantu kita untuk melakukan aplikasi tadi ya baik untuk measurement, reverse engineering maupun untuk melakukan wear control di predictive maintenance. Ada ComScan 1, ada T-Scan Hawk 2, ada T-Scan dan Atosq. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu di sini bisa mampir ke booth kita ya nanti ya. Nah, kalau yang di video tadi kita menggunakan T-Scan Hawk 2. Ini adalah produk terbaru dari Hands-on Metrology, baru launching di tahun ini. Jadi dia merupakan portable laser scanner ya, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kita bisa melakukan scanning hampir di mana saja, sangat ringan sekali, bisa kita bawa-bawa, misalkan di sini kita di outdoor atau di workshop, kita bisa lakukan scanning hampir di mana saja. Ya. Untuk T-Scan Hawk 2 sendiri ini kita develop di Jerman ya, di Zeiss, jadi masih asli dari Jerman. Kita memiliki metrology grade
untuk akurasinya, jadi beda dengan 3D scanner yang ada di pasaran, beberapa ada yang hanya untuk modeling segala macam, tapi kalau untuk yang CT Scan Hawk 2 ini kita mempunyai meteorologi grade. Dan kalau Bapak Ibu di sini ada yang berkecimpung di dunia meteorologi, untuk sertifikasinya kita menggunakan standar yang sama seperti yang digunakan di mesin CMM atau Coordinate Measuring Machine. Oke, secara keseluruhan selain dari 3D scanner di Kawan Lama Solution ya, kita namanya aja Kawan Lama Solution ya, kita memberikan total solution ke Bapak Ibu sekalian ya untuk melakukan preventive maintenance maupun melakukan produksi ya. Kita ada beberapa brand yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di booth kita. Mulai dari 3D scanning, reverse engineering, kemudian kita juga ada CAD/CAM ya. Jadi setelah kita scanning produk, kalau Bapak Ibu mau membuat produk yang sama, kita bisa lakukan reverse, kemudian kita bisa mempunyai CAD/CAM untuk menjadikan program di CNC, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan machining, kita juga menyediakan dari cutting tool dan tools management, bisa Bapak Ibu lihat juga, abrasif, gouging, marking, sampai ke pengukurannya. Seperti itu. Ya, ini kita ada di hall D2 sebelah persis tadi seperti yang dikatakan Pak Andrianto. Ada beberapa teknologi baru yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Ya, kalau ada pertanyaan di kemudian hari atau ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi saya di email maupun di WhatsApp. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Edwin Pramono untuk pemaparannya. Terima kasih ya Pak. Oke, kita akan lanjutkan diskusi nanti setelah presentasi terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Nuperianto dengan topik Energy Saving with 13 Mechatronics. Seperti itu, silahkan Pak. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Merindo waktunya. Memang dari kemarin saya lihat semua ngomongin Smart Factory ya. Yaskawa pun akan membicarakan Smart Factory dari sisi predictive maintenance sama dengan kawan lama. Oke, mungkin saya sedikit memperkenalkan apa itu Yaskawa. Yaskawa adalah perusahaan Jepang, kita berdiri tahun 1915. Di Fukuoka, Jepang, artinya Yaskawa sudah 108 tahun ini, dan produk kita dari motion control, robotik, dan sistem engineering. Ini adalah historicalnya kita berdiri tahun 15, saat itu di Jepang lagi fokus industri 1.0, dan semua industri lagi fokus ke coal mining, jadi Yaskawa membuat induksi motor pertama di Jepang dan diminta oleh pemerintah Jepang saat itu membuat support di coal mining. Berkembang dengan waktu tahun 77, Yaskawa membuat robot pertama dan sekarang sudah dimuseumkan di pemerintah Jepang yang warna merah. Dan juga mungkin semua teman-teman mahasiswa ataupun industri tahu kata mechatronics itu datang dari Yaskawa. Yaskawa membuat kata mechatronics untuk menjadikan fungsi mekanik dan elektronik sebagai satu kesatuan. Dan saat ini Yaskawa fokus ke factory automation berdasarkan IoT dan AI. Dan juga mechatronic aplikasi ke semua aplikasi-aplikasi di seluruh industri. Yaskawa mempunyai cabang di seluruh dunia, kita ada di sekitar 30 negara dan produksi lain kita ada 13 negara di seluruh dunia. Artinya Yaskawa support dari sisi sales dan jasa maupun maintenance di seluruh dunia. Jika nanti Bapak Ibu mensuplai barang di seluruh dunia, kita bisa menginformasikan ke cabang tersebut. Oke, di Indonesia kita corporate nama kita PT Yaskawa Elektrik Indonesia, kita ada di Halim, berdiri tahun 2008. Produk pun sama dengan YS Yaskawa Elektrik, yaitu robotik, sistem engineering, dan juga
robotik, motion control. Oke, ini adalah bisnis overview kita. Pertama adalah motion control, terdiri dari servo motor, PLC, dan inverter. Dan robotik mungkin pada tahu robotik adalah sangat lagi digemari di industri manufacturing. Hampir semua industri menggunakan robotik saat ini. Dan Yaskawa adalah salah satu pemain di Indonesia dengan total populasi 3.700 unit. Dan mungkin adalah leader market share di Indonesia saat ini. Dan ketiga adalah sistem engineering, kita fokus ke heavy industry buat electrical. Oke, ini adalah jenis-jenis produk kita dari sisi motion control, inverter, servo, PLC. Dan juga ini adalah desain robotik kita. Kita mempunyai robot itu paling panjang range-nya dari 0,5 kg hingga 800 kg. Dari semua aplikasi di semua industri kita bisa support. Artinya Yaskawa fokus ke robotik. Dan juga salah satu fungsi robotik yang sangat penting itu yang menggerakkan robotik adalah servo motor. Yaskawa pun adalah maker servo motor terbesar di dunia. Jadi tidak perlu khawatir dari sisi teknologi, artinya kita bisa support dari electrical dan mechanical juga. Baik. Oke, kita menuju ke konsep industri 4.0, kita sebut dengan iCube Mechatronics. Kenapa iCube? Itu Yaskawa membuat konsep untuk revolusi industri 4.0 dengan berdasarkan kata-kata integrated, intelligent, dan inovatif. Artinya dengan ketiga kata itu kita bisa mengembangkan industri menjadi industri 4.0 atau lebih advance dengan kata digitalisasi. Konsep yang kita buat seperti ini. Yang paling bawah itu mungkin sudah pada tahu pemain manufacturing itu adalah pabrik dari line produksi, line sieving hingga ke dari part input sampai sieving, dan itu semua menggunakan sistem robotik, inverter, servo, PLC, CNC mesin dan sebagainya. Dan yang paling penting yaitu adalah satu, semua mesin-mesin yang dibawa itu bisa didata oleh satu platform. Yaskawa membuat satu platform kita sebut dengan Yaskawa Cockpit. Yaskawa Cockpit ini yang penting untuk memberikan informasi baik itu ke IT yang paling atas ataupun ke produksi lagi. Apa industri 4.0? Industri 4.0 adalah menggabungkan dua engineering automation dengan engineering IT. Artinya antara IT dan engineering automation itu harus ada satu platform yang bisa memberikan dan saling memberikan informasi. Yaskawa membuat satu platform disebut dengan Yaskawa Cockpit. Apa itu Yaskawa Cockpit? Yaskawa Cockpit adalah data koleksi yang diambil dari data-data machining merupakan data function dari maintenance, quality, dan juga produksi. Yang paling bawah mungkin Bapak lihat ada beberapa brand, kecuali Yaskawa, ada warna merah, ada warna putih, itu adalah produk-produk lain selain Yaskawa. Itu pun kita bisa ambil datanya menjadi satu data platform melalui Yaskawa Cockpit. Oke, Yaskawa Cockpit terdiri dari dua fungsi standar dan fungsi add-on function kita sebut. Karena hari ini kita fokus ke predictive maintenance, artinya ke preventive maintenance, artinya kita harus mengetahui kerusakan mesin sebelum terjadi breakdown. Arti prediktif adalah jangan sampai mesin rusak dulu ya.
Artinya kita harus tahu prediksi sebelum mesin breakdown. Kita fungsi ke add function, itu ada beberapa data yang kita sebut dengan robot health checker function dan robot data change point dan juga robot recorder function. Buat kali ini saya cuma fokus ke dua fungsi, yaitu robot health checker function dan robot recorder function. Oke, predictive maintenance itu dari Yaskawa ada beberapa fungsi yang kita bisa berikan. Ada sekitar 6 fungsi dan ini semua bisa menjadikan kita mengetahui sebelum terjadi masalah di robot kita. Oke, yang pertama adalah robot recorder function. Apa itu robot recorder function? YCP, Yaskawa Cockpit, bisa mengetahui kejadian ketika abnormal datang. Artinya sebelum dan sesudah abnormal terjadi pada robot, kita bisa mengetahui apa kerusakan. Ini sangat membantu bagi tim engineering atau maintenance di lapangan untuk menentukan spare part apa yang digunakan, apa yang harus kita lakukan sebelum menyiapkan spare part atas menyelesaikan masalah tersebut. Data-data ini akan direkam oleh Yaskawa Cockpit 15 detik sebelum terjadi alarm dan 15 detik setelah terjadi alarm. Semua data yang terjadi di robot akan direcord oleh YCP dan berupa data-data seperti torsi, I/O signal, alarm seperti itu, dan kita bisa menentukan masalah apa yang akan terjadi di robot tersebut. Kedua adalah robot health checker function. Mungkin hampir sama tadi Pak Edwin jelaskan dari sisi fungsi. Robot itu terdiri dari 2 komponen. Satu adalah panel, kita sebut dengan controller. Kedua adalah robotnya, kita sebut manipulator yang bergerak. Manipulator itu terdiri dari 6 aksis biasanya. Memang sekarang ini ada yang 7 aksis, ada 5 aksis. Kita fokus di industri saat ini 6 aksis. Apa itu aksis? Aksis itu adalah satu pergerakan dari setiap robot. Yang menggerakkan adalah servomotor. Servomotor terdiri dari 2 komponen, yaitu adalah encoder dan rotor. Encoder dan rotor itu akan terkoneksi oleh mechanical transmisi, mungkin adalah gearbox, ada timing bell dan sebagainya. Kesemua fungsi itu akan bersinkronis ke setiap servomotor. Kalau terjadi masalah, kita akan sulit mengetahui yang mana rusak dari semua komponen-komponen tersebut. Sedangkan contoh di otomotif mobil misalnya, OEM mobil, mereka tidak bisa stop di atas 1 jam. Mereka harus cepat produksi karena sangat merugikan bagi produksi mereka. Dengan fungsi ini, secara real time kita bisa mengetahui semua terjadi di robot tersebut. Baik itu adalah dari sisi robot, servomotor, gearbox, dan sebagainya. Kita akan bisa menganalisa secara real time dan YCP akan memberikan informasi ke tim produksi apa akan terjadi di robot tersebut. Artinya setiap kejadian-kejadian di robot secara real time 24 jam produksi, tim maintenance akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di robot tersebut dan mereka bisa mengetahui spare part apa, engineering apa yang harus diselesaikan. Paling penting adalah menarik data ke YCP dari semua fungsi ini. Oke, ini adalah contoh smart factory yang kita sudah lakukan di beberapa perusahaan. Ini adalah contoh smart factory Yaskawa di Jepang. Kita membuat servomotor dengan smart, artinya semua sudah di monitoring system dengan YCP tanpa ada operator di sana. Maintenance, quality dan produksi itu terdata dalam satu
Yaskawa Cockpit saja. Baik, terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nuperianto. Oke, kita lanjutkan ke sesi Q&A. Mungkin Bapak dan Ibu apakah memiliki pertanyaan untuk 3 speakers kami? Boleh, silakan. Disebutkan Pak, namanya siapa dan pertanyaannya untuk siapa? Oke, nama saya Kusmadi untuk Yaskawa. Saya mau tanya untuk Yaskawa ini apakah punya factory di Indonesia? Apakah produk-produk impor semua? Yang kedua untuk robotik. Untuk robotik tadi kan total populasinya ada 3.200 Pak ya di seluruh Indonesia. Nah ini apakah ini supply ke OEM mobil semua ataukah ke beberapa, paling banyak ke industri mana Pak? Dan tadi Bapak juga menyebutkan untuk Axis. Untuk Axis ini apakah menggunakan lubricant atau greasing Pak untuk penggeraknya? Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin saya akan jawab dulu, pabrik Yaskawa tidak ada di Indonesia Pak. Kita di sini cuma kantor, artinya tapi kita kerjasama sama beberapa sistem integrator untuk membuat sistem. Dan juga untuk maintenance kita ada engineer sekitar 20 orang di kantor. Dan juga kita ada beberapa distributor dan sistem integrator yang support sama kita. Kedua buat tadi apa ya, 3.700 unit ya. 3.700 unit itu hampir 95% otomotif. 5% itu di industri-industri lain seperti F&B dan karet seperti itu. Gak besar Pak, hampir 90% dari otomotif. Ketiga, lubrikan. Memang lubrikan kita sudah bawaan dari pabrikan. Jadi gearbox kita itu sudah di setting lubrikannya spesial kali ya, saya juga nggak tahu dari pabrikan. Memang gearbox kita itu kita beli dari luar Pak, nggak bikin sendiri. Mereka sudah merekomendasikan beberapa brand seperti Naptesco dan sebagainya. Jadi agak sulit kalau kita menggantikan dengan brand lain. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nuperianto. Gimana sudah menjawab ya Pak ya? Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan Pak. Boleh disebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Selamat sore Pak Nuperianto Pak ya. Saya ingin bertanya Pak, terkait kan kalau tadi Bapak jelaskan ya terkait Yaskawa Robot, itu kan memang udah canggih lah gitu Pak ya. Terus emang mungkin di robotnya juga udah terbanyak sensor-sensor gitu Pak ya. Di servo juga udah banyak terkait sensor-sensor yang memang bisa mendeteksi gitu Pak ketika ada masalah gitu di bagian-bagiannya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan gini Pak, di pabrik saya gitu Pak ya sekarang juga memang menggunakan servo motor gitu salah satu mungkin penggerak dari si robotnya sendiri gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan karena memang ini terkait prediktif Pak ya. Jadi memang saya pengen tahu Pak bagaimana cara kita bisa memprediksi dari servo motor gitu Pak atau preventifnya seperti apa gitu karena yang sudah saya jalanin sekarang itu Pak ya untuk prediktif servo motor ini rada susah untuk mencari metodenya gitu Pak ya. Kalau misalkan motor-motor biasa mungkin kita bisa lihat dari getaran motor gitu ya. Sedangkan yang servo motor kan memang halus gitu Pak ya secara pergerakannya gitu. Nah untuk mungkin bisa di-sharing gitu Pak ya terkait di Yaskawa Robot ini bagaimana gitu bisa mendeteksi servo motor itu ada masalah atau enggak gitu Pak dan gimana prediktifnya gitu Pak. Terima kasih. Maaf, itu servo motor Bapak di robot atau di mesin? Di mesin Pak. Oh, oke. Konsep kita ini prediktif ini memang terkoneksi dengan kita sebut dengan industri 4.0 ya Pak. Artinya kita perlu mengkoneksikan mesin Bapak ke YCP-nya kita. Dari mesin Bapak itu mungkin akan kita prediksi dari sisi motor. Masing-masing setiap aksis yang Bapak mesti dia pakai. Memang servo motor di mesin itu agak sulit karena semua dikontrol oleh mesin itu sendiri. Servo motor itu dari dua komponen, encoder dan rotor sendiri. Rotor mungkin Bapak bisa prediksi dari sisi bearing dan kehausan bearing. Kedua adalah encoder. Encoder ini adalah data yang di-share feedback untuk mesin ke motor itu sendiri. Kalau mau prediktif
maintenance dari servo motor itu sendiri, kita perlu mengkoneksikan mesin ke kontrol panel sendiri dan menjadikan sistem monitoring system. Itu bisa Pak, tapi memang harus kerjasama sama mesin makernya, tidak bisa dengan kita sendiri ya. Mesin maker Bapak mungkin sudah punya data gimana caranya memprediksi setiap komponen yang ada di mesin itu. Yang kita sekarang kembangkan itu dari sisi robot Pak. Karena robot itu A sampai Z Yaskawa membangun. Sedangkan kalau Bapak itu Yaskawa menjual servo motor ke mesin maker. Ada baiknya saya pikir Bapak kontak ke mesin makernya dan nanti kita bantu dari sisi servo motornya. Saya yakin mereka sudah mempunyai cara untuk gimana memprediksi mesin tersebut. Baik Pak. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Pak? Sudah, oke terima kasih. Baiklah, aku membuka satu pertanyaan lagi dari audience, apakah ada? Karena nanti kalau misalnya bertanya mendapatkan sedikit souvenir dari Manufacturing Indonesia 2023. Biasanya kalau ada hadiahnya langsung pada nanya semua Pak kebetulan. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, silahkan Pak. Boleh disebutkan namanya dan pertanyaan ditujukan untuk siapa Pak? Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Guntur. Saya akan bertanya kepada Pak Edwin ya. Tadi dijelaskan ada beberapa jenis hand-on scanner ya yang dijelaskan oleh Pak Edwin. Itu salah satunya adalah T-Scan H2 itu ya. Nah kalau dari saya tadi kan dijelaskan untuk sertifikasinya internasional ya. Saya pengen tahu dia untuk sertifikasinya berdasarkan standar apa. Dan pertanyaan pertama itu sertifikatnya standar apa. Yang keduanya lah apa yang membedakan scanner tipe Bapak, ya tadi ya saya tahu brandnya adalah Zeiss. Yang setahu saya di metrologi itu Zeiss itu leader juga di koordinat measuring mesin ya Pak ya. Sekarang dia berfokus ke scanner juga. Nah saya pengen tahu apa yang membedakan scannernya Zeiss tadi terhadap scanner-scanner yang sudah saya lihat di beberapa booth. Ya mungkin ada yang harganya di atas 1M, ada yang harganya mungkin hanya ratusan juta, itu saya masih sedikit ada keraguan manakah yang mungkin yang salah satu akurasinya tinggi atau bagaimana. Itu pertanyaan keduanya, apa yang membedakan. Kalau pertanyaan, mungkin cukup aja itu dulu. Kita aja Pak Edwin, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Untung gak ada pertanyaan ketiga, 4, 5, kita beres jam 9 malam Pak kebetulan. Oke silahkan dijawab Pak. Oke, terima kasih. Untuk sertifikasinya sendiri sebenarnya ada banyak Pak. Kita ada dari TAKK, itu adalah dari lembaga kalibrasi di Jerman. Lalu untuk acceptance testnya kita pakai ISO 10360. Itu adalah acceptance test yang biasa kita pakai di mesin CMM Pak, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yang membedakan ya 3D scanner dari Zeiss T-Scan Hawk 2 ini dengan yang lainnya. Pertama kita memberikan satu total solution. Ya, jadi kalau Bapak perhatikan kebanyakan 3D scanner di lapangan itu kita menggunakan hardware dan softwarenya itu beda. Ya, kita menggunakan hardwarenya merek A, tapi untuk melakukan pengukuran kita pakai software dari tempat lain. Lalu untuk melakukan reverse engineering kita juga pakai software tempat lain lagi. Yang memang di situ tidak ada integrasi yang benar-benar dari satu maker. Sedangkan dari hands-on metrologi memang kita memberikan satu total keseluruhan solution hardware dengan software terintegrasi Pak. Jadi kita mau software maupun hardwarenya ini berasal dari satu maker yang didevelop oleh Zeiss dan Com tadi yang sudah bersatu menjadikan keseluruhan solusi yang lebih kita nggak sering compare dengan spek ya, karena kalau Bapak mau cari bedanya mungkin kita harus compare spek sekali seperti itu. Kita tidak seperti itu, kita akan ada barangnya, kita akan membuktikan dengan demo, dengan benchmarking, seberapa cepat kita bisa melakukan scanning, bagaimana kualitas datanya, sebagaimana cepat software itu bisa menghandle hasil scanning dan akurasi dari pengukuran, seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab, kalau belum bisa main ke booth kita Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk 3 speakers kita, Bapak Adrianto, Bapak Edwin, dan Bapak Nuperianto dari Kawalama Solutions dan Yaskawa Electric.
Bapak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hari ini kita diskusi bersama. Nanti mungkin audiens ketika punya pertanyaan lebih lanjut kita boleh tanyakan di luar forum ya. Oke, luar biasa sekali diskusi kita sore hari ini. Berikutnya kami akan memberikan memento sebagai ucapan terima kasih dan juga tentunya kenang-kenangan telah hadir bersama kita di sore hari ini. Baik Bapak, kita akan maju ke depan biar lebih clear gitu kalau kita berfotonya. Kami persilakan untuk tim media publikasi mengabadikan momen hari ini. Terima kasih Pak Adrianto, Pak Edwin dan Pak Nuperianto dari Kawan Lama Solutions dan Yaskawa Electric. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada PT Kawan Lama Solutions dan PT Yaskawa Electric Indonesia yang telah mendukung acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menutup agenda hari ini kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam seminar besok dengan topik Human Machine Collaboration, Exploring the Synergy Between Humans and Machines in the Workplace, discussing how automation complements human skills, yang akan dibawakan oleh Politeknik ATMI dan Malaysian Autonomous Intelligence and Robotics Associations. Besok jam 10.30 pagi kita akan bertemu lagi. Kalau begitu saya Fulvia Siregar, kita akan bertemu besok hari di main stage area. See you soon.